Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yunitasari dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian saya yang berjudul pemanfaatan kulit lidah buaya dan saffron dalam pembuatan minuman herbal. Baiklah, adapun bab-bab yang saya akan jelaskan. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua adalah tinjauan pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian. Dalam bab pertama yaitu bab pendahuluan mencakup A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Batasan masalah, D. Tujuan masalah, dan E. Manfaat masalah. Bagian bab 2 tinjauan pustaka mencakup A. Lidah buaya, B. Saffron, C. Antioksidan, dan D. Vitamin. Untuk bab 3 tersendiri yaitu metode penelitian mencakup waktu dan tempat, alat bahan, rancangan penelitian, tahapan penelitian, prosedur analisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari bab 1. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Minuman herbal merupakan minuman yang berasal dari bahan alami yang bermanfaat bagi tubuh. Minuman herbal biasanya dibuat dari rempah-rempah atau bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, atau umbi. Nah, dari minuman herbal yang bisa kita ambil contoh yaitu dari teh. Teh yang diambil yaitu dari pucuk teh. Itu bisa menjadi minuman herbal. Lanjut ke lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman yang telah lama dikenal karena kegunaannya sebagai tanaman obat untuk aneka penyakit. Dari penyakit yang bisa diobatin dengan lidah buaya itu kayak luka bakar, diabetes, dan lain-lain. Saffron memiliki senyawa fenolik dan karotenoid, yaitu sumber yang paling penting untuk aktivitas antioksidan. Saffron mengandung karotin yang berasal dari hidrolisis serosin. Saffron telah diteliti bisa untuk antioksidan dan saffron telah menyumbang untuk kebutuhan antioksidan yang terus meningkat. B. Rumusan masalah. Perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah uji organoleptik dapat menghasilkan formulasi warna yang optimal untuk minuman herbal? Yang kedua, bagaimana tingkat keasaman yang dihasilkan dari minuman herbal kulit lidah buaya, kering, dan saffron? Yang ketiga, bagaimana antioksidan yang dihasilkan oleh minuman herbal? Lalu batasan masalah. Batasan masalah dalam topik penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kulit lidah buaya yang digunakan adalah tanaman lidah buaya yang ditanam di Desa Tamanan, Bantul, Yogyakarta. Yang kedua, saffron yang digunakan adalah saffron yang dibeli online. Yang ketiga, senyawa antioksidan yang diteliti adalah senyawa fenolik. D. Tujuan masalah. Adapun tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut. 1. Mengetahui kulit lidah buaya dan saffron sebagai minuman herbal. 2. Mengetahui formulasi terbaik minuman herbal kulit lidah buaya dengan penambahan saffron menggunakan mutu organoleptik. Yang ketiga, menganalisis kadar antioksidan pada minuman herbal kulit lidah buaya dengan penambahan saffron. Yang keempat, mengetahui daya terima oleh panelis terhadap minuman herbal kulit lidah buaya dengan penambahan saffron. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah meningkatnya nilai guna kulit lidah buaya dan saffron sebagai minuman herbal. Yang kedua, sebagai produk yang tinggi antioksidan dan memiliki efek yang baik bagi kesehatan. Dan terakhir adalah memberi referensi untuk upaya pemanfaatan kulit lidah buaya dan saffron. Setelah bab 1 pendahuluan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah lidah buaya atau aloe vera L. Aloe vera berasal dari kata aloe dalam bahasa Arab yang berarti sangat pahit.
Vera berasal dari kata verus yang berarti betul-betul. Menurut Wahyono dan Kosnandar, di Indonesia dikenal sebagai lidah buaya, sedangkan di Malaysia ataupun di Prancis disebut dengan jadam. Furnawati menyebutkan kedudukan taksonomi dari lidah buaya. Yang pertama, kerajaan Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonea, bangsanya Liliflorea, suku Liliaceae, marga Aloe, jenis Aloe barbadensis Miller. Selain itu, lidah buaya juga memiliki kandungan gizi yang diperlukan tubuh dengan cukup lengkap, yaitu vitamin A, B2, B1, B3, B12, C, E, solin, inositol, dan asam folat. Kandungan mineralnya antara lain terdiri dari kalsium, magnesium, potasium, sodium, besi, zinc, dan kromium. Daun lidah buaya segar mengandung enzim amilase, katalase, selulase, karboksipeptidase, dan lain-lain. Selain itu, lidah buaya juga mengandung sejumlah asam amino arginin, aspargin, asam aspartat, alanin, serin, valin, glutamat, teroin, glisin, lisin, prolin, hisudin, leusin, isoleusin. B. Saffron dengan nama latin Crocus staphylos L. Merupakan rempah-rempah yang termahal di dunia dengan rasa khas pahitnya. Saffron mengandung serosin, yaitu salah satu bahan pewarna karotenoid yang membuat warna kuning keemasan. Saffron juga mengandung serotin yang berasal dari hidrolisis serosin. Saffron telah diteliti bisa untuk antioksidan dan saffron telah menyumbang untuk kebutuhan antioksidan yang terus meningkat. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi radikal bebas dalam kondisi lipid. Antioksidan merupakan suatu substansi yang mampu menghambat atau mencegah oksidasi pada substrat. Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan dalam industri pangan berperan pada aspek pengawetan makanan dan minuman. Fungsinya dalam bahan pangan ditunjukkan untuk menjaga kesehatan manusia. Dan terakhir adalah vitamin C. Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin C cukup stabil. Tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara atau oksidasi, terutama bila terkena panas. Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Bab 3. Metode penelitian. A. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas, kromometer, neraca analitik, pH meter, dan spektrofotometer UV vis Shimazu. Bahan yang digunakan adalah kulit lidah buaya kering, saffron, air, asam oksalat 5%, indikator amilum, larutan iod 0,1 N, NaOH 0,1 N, fenolflatein 0,1%, larutan indigo karmin, dan KMNO4 0,1 N. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK dengan 3 perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Perlakuan yang dicobakan adalah kulit lidah buaya kering dan saffron. Uji statik yang dilakukan adalah uji F dan dilakukan dengan perlakuan uji Dunka taraf 5%. Dan terakhir adalah proses pembuatan minuman herbal berbahan kulit lidah buaya kering dan saffron.
Adapun cara pembuatannya, yang pertama kulit lidah buaya dilakukan pembersihan, lalu pengecilan ukuran. Setelah pengecilan ukuran, dilakukan pengeringan. Jika menggunakan bantuan sinar matahari, pengeringan bisa dilakukan 3-4 hari. Setelah itu barulah terbentuknya serbuk. Sebelum pembuatan, kita lanjut ke bagian saffron. Saffron dilakukan pengeringan lalu menjadi helaian. Helaian dan serbuk tadi barulah dibuat menjadi minuman herbal sesuai dengan formulasi. Pembuatan minuman herbal sesuai formulasi, saya akan meneliti analisisnya dan pengujiannya. Analisisnya yang saya uji adalah aktivitas antioksidan, kadar vitamin C, kadar vitamin, asam sitrat. Pengujiannya yaitu organoleptik. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.